Dari ilmu kita ke strategi militer. Ada prediksi Rasulullah SAW tentang pemuda yang akan menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih, sultan yang memindahkan kapal lewat jalur darat hanya dalam 1 malam. AI menunjukkan data usianya 21 tahun saat meruntuhkan tembok yang tak tertembus selama 1000 tahun. Ini bukan sekadar perang, ini soal keyakinan. لتفتحن القسطنطينية فلني عمل أميرها ولني عمل جيش ذلك الجيش. Dari tahun 600 sampai 1400 Masehi, begitu banyak pasukan muslimin yang mencoba menaklukkan Konstantinopel. Salah satunya adalah Sultan Murad II. Meskipun gagal, beliau bercita-cita semoga anaknya Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel. Ketika berusia 8 tahun, Al-Fatih belajar mengaji bersama gurunya. Ini kayu pemberian ayahmu. Kayu ini akan dipakai memukulmu jika kamu tidak disiplin dalam belajar. Hahaha. Aduh, sakit Syekh. Karena itu, rajinlah belajar dan menghafal Al-Quran. Baik Syekh, tapi saya ingin bertanya. Raja kita kan hanya Allah, agama kita hanya satu. Tetapi di negeri ini kok banyak sekali agama Syekh? Pertanyaan itu luar biasa, Fatih. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi masih banyak manusia yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sebagai imamnya. Maka dari itu masih banyak orang yang memeluk agama lain karena ketidakpahaman mereka. Lalu kenapa bukan Islam yang menguasai negeri ini Syekh? Sampai kapan penguasa zalim itu bisa kita kalahkan? Itu karena kita belum bersatu, Fatih. Sekarang kita membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menyatukan umat Islam di negeri ini. Saya sangat bercita-cita untuk merebut negeri ini dari tangan orang kafir itu. Cita-citamu sangat mulia, Fatih. Mengalahkan mereka bukan hal yang mudah. Kalau ingin mengalahkan mereka, teruslah belajar dan berdoa. Semoga kelak Allah mewujudkan cita-citamu. Amin. Terima kasih Syekh.
tahun, Al-Fatih pun sudah berhasil menghafal Al-Quran. Al-Fatih melanjutkan belajar dengan Syekh A.A. Syamsuddin yang pandai tentang sejarah dan mengenal banyak panglima perang Islam. Suatu sore, Syekh memerintahkan Al-Fatih untuk menuju tengah hutan. Syekh, saya tidak terima Islam kalah. Saya ingin Islam menang. Saya ingin membela agama saya, Syekh. Islam itu sudah menang, Fatih. Islam tak pernah kalah. Buktinya apa, Syekh? Semua ucapanmu tadi itu buktinya. Kemenangan Islam ada di hati kita. Keinginan kamu untuk membela Islam itu tandanya Islam sudah menang. Tapi saya ingin bukti yang terlihat jelas, Syekh. Kelak, saya ingin memimpin pasukan perang dan menerobos benteng Konstantinopel. Boleh saja, tapi jangan sampai terbawa nafsu. Belajar yang baik, menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu lain agar perangnya menjadi lebih mudah. Baik, Syekh. Saya janji. Ajari saya semua ya, Syekh. Insya Allah, Fatih. Setelah bertahun-tahun, Al-Fatih belajar dan dididik oleh para ulama. Dia naik tahta ketika ayahandanya, Sultan Murad II, meninggal dunia. Kabar naik tahta Sultan Muhammad Al-Fatih pun terdengar hingga Kekaisaran Konstantinopel. Wahai Kaisar yang agung, saya mendapatkan sebuah kabar. Kabar apa yang kau bawa? Sultan Murad II telah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh, bocah ingusan itu. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan kita? Dia masih awam soal pemerintahan. Sebaiknya kita jangan meremehkan dia. Aku yakin dia sedang menyusun strategi untuk menyerang dan menaklukkan kekaisaran kita. Berhenti berdebat. Orang-orang muslim memang tidak akan pernah berhenti berusaha menaklukkan kota ini. Kaisar, ada kabar buruk, Kaisar. Kabar buruk apa yang kau dapat? Sultan Muhammad Al-Fatih sepertinya akan membangun benteng di tepi selat Bosporus. Apa? أغني للقمر اللي غاب والوعد اللي برد للوقت اللي سراب والحلم اللي انفرد رمال الزمن في ايدي تسرق وتفت من جديد عالم خطي وماضي بدي أحلامي صارت بعيد اكتب اسمك على الرمل يمحيها موج الغروب والقلب بعده على الأمل يطوي حكايات الحروب الدنيا مهرجان كبير كل غروب وشروق يوم جديد نرسم قصص وناطرين البير حبر الأيام ما بيخير ظلال والأنوار مرت نرقص بظل الشجر نضحك تحت الحزن لو مرة وحدنا إلنا السهر اكتب اسمك على الرمل يمحيها موج الغروب والقلب بعده على الأمل يطوي حكايات الحروب
Sultan Muhammad Al-Fatih bersama gurunya Syekh A.A. Syamsuddin dan tangan kanannya Halil Pasha merencanakan penyerangan ke Konstantinopel dari berbagai penjuru benteng kota. Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengumpulkan seluruh pasukan. Mundur atau lanjut? Lanjut! Sultan, daripada semakin banyak kehilangan pasukan, lebih baik kita mundur saja. Wahai Sultan, jangan dengarkan perkataan dia. Dia hendak memadamkan api semangat kita. Sultan, kita hanya punya dua pilihan. Hidup mulia atau mati syahid. Sultan dan pasukan kembali berdiskusi memikirkan rencana menghancurkan benteng Konstantinopel. Tiba-tiba, ide cemerlang muncul dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Oke, aku punya ide. Apa, Sultan? Kita harus membawa kapal-kapal perang kita melalui daratan. Hah? Maksudnya gimana, Sultan? Gimana caranya? Kita menepi, kita angkat kapal dan kita putari bukit-bukit itu sampai mencapai Teluk Emas. Tapi kan Shh, jangan kau katakan itu mustahil sampai kau mati dalam mencoba. Selain itu, siapkan meriammu Orban untuk menghancurkan benteng kota Konstantinopel. Akhirnya, pada tanggal 21 April 1453, Al-Fatih dan pasukan mulai menepikan kapal mereka. Kapal-kapal ditarik melalui jalur darat. Mereka pun berhasil memindahkan 72 kapal dan besoknya, para pasukan telah tiba di atas bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan, siapkan meriam. Alhamdulillah, kita berhasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Besok aku mau kita menjalankan puasa sunnah agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada kita. Wahai pasukanku, seandainya kita berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, maka sabda Rasulullah SAW menjadi kenyataan. Dan kita akan mendapatkan bagian dari kemuliaan yang sudah dijanjikan melalui hadis itu. Evleri
Pasukan pertama, serang! Maaf Sultan, kita belum berhasil. Pasukan kedua, maju! Maaf Sultan, gagal maning, gagal maning. Pasukan ketiga, serbu! Akhirnya, setelah beberapa kali penyerangan, pasukan berhasil menang dan mengibarkan bendera kaum muslimin di atas benteng Konstantinopel. Alhamdulillah, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Mereka berjalan menuju ke pusat kota. Di sepanjang jalan, Sultan Muhammad Al-Fatih memuji kecantikan kota Konstantinopel. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Sampai tepat di depan gereja Hagia Sophia, Sultan Muhammad Al-Fatih sujud syukur ke arah kiblat. Dilanjutkan adegan mengambil tanah dan ditaburkan di atas kepalanya. Sungguh, Rasul kami tidak pernah berbohong. Sepertiga malam yang sunyi, ia bersujud menunduk diri. Bukan haus kuasa, bukan ingin puji, hanya ridha ilahi yang ia cari. Laut membisikkan nama sang pemuda yang hatinya bening bagai doa. Taklukkan bukan untuk sombong, tapi untuk menegakkan kalimatnya. Dari mimpi Rasul di masa silam, tumbuh tekad yang tak padam. Keyakinan jadi perisai jiwa dan sabar jadi pedangnya. Al-Fatih, cahaya dari timur, menembus gelap dunia yang kabur. Dengan iman, bukan dengan amarah, ia buka gerbang cinta Allah. Langit menangis kala ia berdoa, bumi bersujud ikut bersyukur. Sultan muda penuh wibawa, menyapu tirai kelam yang hancur. Di bawah panji keabadian, tercatat namamu di langit iman. Al-Fatih, engkau bukan hanya raja, engkau simbol takwa dan cinta. Tak ada kemenangan
Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani mencapai masa keemasan. Konstantinopel menjadi ibu kota Turki Utsmani dan berganti nama menjadi Istanbul. Masyarakat pun hidup berdampingan, toleransi, dan damai.